Di pelabuhan lebar. Ini kepala operasinya ini. Mengendalikan semua kegiatan ini, Pak. Pekerjaan penuh. Mari makanya saya mundur aja, Pak. Negara lalu lintas kewalahan ini jadi mundur dia. Mundurkan diri, mari makanya beliau. Kamu kan ini objek vitalnya harus tetap. Nah, itu kondisi objek vital. Kita ini masuk objek vital ini. Iya. Beserta rombongan atas kemudian yang tidak bisa sebutkan satu-satu yang kami hormati Pak Kapolres Lombok Barat, yang kami hormati Pak Kadesub Provinsi NTB yang mewakili, yang kami hormati Pak Kadesub Lombok Barat, kemudian yang kami hormati Pak Ngasok Sekadar, yang kami hormati Pak KKP Kesehatan Pelabuhan, dari Kepala BPTD, izin Pak. Kemudian Ketua DPP Gapasdap, izin. Kemudian yang mewakili dari Ketua DPP Gapasdap, dan Bapak Ibu semua hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Pertama saya ucapkan selamat datang di Pelabuhan Lebar Jeram. Saya bangga Bapak bisa berkenan mengunjungi kami di sini, dan perkenankan saya untuk menyampaikan kesiapan cabang Lembar di Pelabuhan Lembar dalam rangka mengantisipasi kunjungan kedatangan tamu yang akan melakukan kunjungan atau nonton pada event motor GP yang pada tanggal 18 USBK. Namun untuk pengalamannya manis apa sedang manis? Izin, karena kondisi kemarin jumlah yang tidak terlalu banyak, perkiraan kita sebenarnya di saat itu di atas 25, tetapi kenyataannya 25.000 orang sehingga kondisi armada maupun fasilitas yang kita siapkan dapat terpenuhi. Jadi tidak ada hambatan baik di pelabuhan maupun di dalam. 25.000 itu apa? 25.000 orang penumpang Jenderal. Nah, dan perkiraannya kemarin ada sekitar 15.000 akan melalui pelabuhan penyeberangan Lebar, kemudian pelabuhan di Gilimas cukup besar. Izin ada yang saya maksudkan.
sekilas kedatangan yang kita tuju adalah Lembang menuju ke wilayah Mandalika Jenderal. Itu akan kedatangan dari dua sisi untuk pintu masuk ini, yaitu dari pelabuhan Padang Bayi Bali dan pelabuhan Ketapang Gilimanuk. Ini yang masuk di pintu masuk penyeberangan Jenderal. Tadi ada dua ini Ketapang sama Padang Bayi. siap. Jadi pelabuhan Ketapang di Jawa Timur. Ya, Ketapang Banyuwangi siap ya. Kemudian ada pelabuhan Padang Bayi di Bali, di ujung barat. Nah itu untuk kapal penyeberangan dari Ketapang itu bisa ditempuh dengan 12 jam pelayaran. Untuk dari Padang Bayi ditempuh dengan 4 sampai dengan 4,5 jam pelayaran. Lanjut. Lanjut. Dan pelabuhan Lembang kondisi existingnya sebagai berikut kita. Jadi untuk pelabuhan Lembang ada 4 dermaga. 2 dermaga dilengkapi dengan movable bridge. Namun 4-4-nya bisa disandari oleh kapal jenis ro-ro. Ukuran kapal bervariasi antara 800 sampai dengan 2000 JRT kapalnya. Kemudian demikian di Padang Bayi juga. Jadi ini lokasinya kalau kita langsung ke Jawa Timur, kemudian ini yang dari Bali. Kemudian ini pelabuhan 24 jam pelayaran dari Lembang ke Padang Bayi itu Ketapang setiap 6 jam kali pemberangkatan. Makasih Bapak Ibu sekalian. Salam kenal juga, saya belum kenal satu-satu. Kenal, salam hormat. Tadi yang sudah disampaikan itu adalah kita melihat prediksi dari kegiatan paling kelihatan yang GDP ya, yang 18, 19, 20, kalau 11, 12, 13, tapi juga tidak mengurangi kesiapan. Jadi sebenarnya nggak ada arahan Pak, arahannya ketinggalan Bu. Ya, ada arahan. Ini paling penting Pak, karena begini, dengan kondisi yang ada, lembar yang ada, existing sekarang atau kondisi sekarang, kan yang lebih paham itu adalah Bapak-bapak sekalian, baik dari sisi teknis ya, maupun dari sisi kemungkinan terjadi penumpukan merupakan sarana pintu masuk yang tadi kan disampaikan dari Padang Bayi dan Ketapang Banyuwangi. Maka yang saya bermohon kami bisa bekerja sama dengan Bapak Ibu sekalian, dengan teman-teman PJU dan Kapolres. Karena saya masuk ke sini juga izin Kapolres Bu, harus izin Kapolres baru masuk nih baru bukan wilayah ini. Saya baru lihat Polresnya ini, Polres Kobar dan Satpas baru ya lagi di jalan. Jadi penting komunikasi. Kenapa saya harapkan komunikasi? Karena pada saat nanti pelaksanaan 18, 19, 20 itu informasinya kita dapat baik dari TDC, baik dari pusat. Itu kan sifatnya dinamis. Terakhir 100.000 ya. Terakhir 100.000. Jadi makin bilang banyak ribu, di lantas sebenarnya makin cepat tumbuh ubannya, cepat banyak. Sama Karop dan ininya adalah Pak Mufid, pastinya di tim sus ya, Mas juga. Artinya kita mengkomunikasikannya begini Pak, karena kalau sudah mengkomunikasikan enak, kita juga mensetel sistemnya juga enak. Kalau saya kira sih udah dijelaskan tadi udah jelas seperti itu, tapi yang perlu ini adalah kepastian dari jumlah orang atau ekspektasi, dan itu tidak akan pernah 100% bisa Pak. Yang bisa hanyalah dalam cerita. Jadi kalau kita yang bisa adalah memprediksi dari jumlah. Itu dari sisi teknis sih oke aja ya Pak Karo, Pak ini ya, nanti komunikasikan. Yang tolong juga harus dipikirkan bagaimana, kan ini ada KKP ya, bagaimana untuk kita melakukan pengamanan di situasi sekarang pandemi. Bagaimana sekarang banyak varian yang di beberapa kota besar itu Omikron besar, lagi ngetren
jumlahnya relatif. Melakukan pemeriksaan yang jumlahnya besar. Kalau tadi ribuan, saya kalau bayangin ribuan Pak, kalau kita nggak atur benar bagaimana itu, kita gimana cara pengamanan di sini untuk dengan standar SOP protokol kesehatan untuk masuk wilayah kita kan? Ini mungkin bisa dijelaskan sambil kita diskusi ya Pak ya. Silakan minum Pak. Ini enak tuh sendiri masalahnya. Siap, Jenderal, izin. Monggo. Ya nggak enak nih udah sendiri, belum mau habis lagi. Kabupaten kota dan provinsi yang ada di Papua Barat dan provinsi utama. Jadi peralatan yang kami sudah siapkan, yaitu kami sudah menyiapkan thermal scanner secara digital. Pertama thermoscanner ya. Siap. Masuk thermoscanner. Thermal Jadi kan scanner harus dipenuhi itu, dilihat itu Siap. thermoscanner yang Siap. warna merah sama kita. Iya. Siap. Jadi kalau untuk yang suhu 38 nanti ada warna merah di kamera itu, kemudian ada di PAN. Jadi itu kita bisa langsung kita fototin. Nah kalau kita seperti itu nanti bisa kita pisahkan dengan yang lain, itu pertama. Kemudian yang kedua, kita juga sudah menyiapkan SDM untuk melakukan kegiatan pengawasan itu. Nah untuk pelaksanaannya kita juga mengikuti aturan dari pusat bahwa SE yang kita gunakan saat ini, yaitu bahwa yang boleh melakukan perjalanan adalah beliau-beliau yang sudah dilakukan vaksin. Karantina di asrama haji yang satu ini. haji. Asrama haji yang ada di Kota Mataram, di Lingkar Selatan, siap. Oh, di Lingkar Selatan. Siap. Ya kan. Hah? Aku digambarin juga belum hafal. Tapi oke. Terus, nah, Jadi seperti itu persiapan Oke. kita. maksud saya begini, kan perjalanan mereka dari mana? Dari Padang Bayi ya? Padang Bayi siap. Padang Bayi dan dari Mas. Padang Bayi ke Kapak, mau dari apa? Kan tentunya sudah ada proses itu. Siap. Antara kita memang kalau personil pasti akan kewalahan. Siap. Maksud saya kan kayak peduli lindungi itu kan ada ya. Siap, sudah. Peduli lindungi ada. Nah di kita dicek nggak peduli lindungi? Siap, sudah. Jadi Jenderal, kami juga sudah menyiapkan barcode untuk mengecekkan peduli lindungi yang NAR. Jadi kita Ya, sudah ada yang barcode-nya. pakai, Tinggal kita scan. Ya. Kembali lagi pada saat jumlah manusia pengunjungnya adalah besar. Siap. Maka kita harus mengatur juga dengan baik bagaimana barcode untuk peduli lindungi tidak bisa juga di dalam satu titik atau beberapa titik, katakanlah kalau satu jalan begini kan tidak bisa satu gitu, Ya. apa dibagi dua, satu jalan tapi dibikin siksa atau Ya. seperti apa, karena itu juga sangat penting untuk membantu kelengkapan dari membantu kita sebenarnya untuk mengecek dari, walaupun di Padang Bayi sama itu udah dicek. Sudah. Tapi namanya manusia itu akalnya ada aja gitu. Saya nggak mau bilang 1, 2, 3, tapi ada aja tuh akalnya tuh. Maka filter yang berikutnya adalah pada saat karena kita ke tempatan di sini, maka kita untuk yang peduli lindungi itu ditembak. Tadi juga kita ngomong banyak nih dengan Pak siapa tadi ya, Pak GM, ADP, Kadisub Lembar, Kesehatan Pelabuhan Lembar, Kepala KSP Lembar, BPTD Lembar, kemudian pelayanan di Provinsi NTB, kemudian juga tadi ada dari asosiasi ya, apa namanya? Lapasdat. Intinya adalah kita melihat lokasi sebenarnya seperti apa, kemudian kita mengestimasi dari jumlah pengunjung atau penonton yang akan menyaksikan event MotoGP. Jadi kita diskusi tadi untuk melihat situasi normal, padat sama sangat padat. Itu kita mencoba melihat dari masing-masing pemangku kepentingan untuk menjadi bekerja sama dalam rangka memberikan pengamanan dari itu. Itu saja kita tadi mencoba. Sekarang kita melihat langsung saja. Kalau dilihat dari titik-titik ini Pak, kemungkinan yang terjadi akan ada proyek itu di mana bisa diprediksi? Itu materi yang tadi kita diskusikan. Bila kalau kita tadi diskusi, kita mendapatkan jalan keluar yang cukup dengan tadi kan ada simulasi tentang situasi normal, padat dan sangat padat.
Jadi dari titik sini sampai dengan sirkuit sendiri. Catatannya yang paling penting adalah kayaknya semuanya bisa bekerja sama dengan baik. Itu catatan terpenting bagi saya. Bekerja sama dengan baik karena dengan melihat kemampuan masing-masing kita bekerja sama untuk pengamanan dalam arti yang lebih luas, MotoGP dan pengamanan. Pak, secara keseluruhan pengamanan kita Polda NTB seperti apa Pak? Berapa jumlah personil yang diterjunkan dan mungkin ada BKU dari Mabes Pak? Iya, kalau hitungan seperti itu nanti akan kita rilis secara resmi. Kita mencari untuk mengupdate situasinya karena kita persiapan sudah maksimal, tetapi kita menyelesaikan hal-hal yang masih bisa terjadi perubahan-perubahan. Seperti teman-teman kan tahu tuh, menjadi estimasinya 100.000. Gitu ya, makasih ya teman-teman sekalian.